Di sini kami akan membawakan materi tentang dokumen perjalanan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Dembe dengan NIM 2423762134. Saya Ferry Morris Rihi dengan NIM 2423762135. Saya Floriana Diana Aman dengan NIM 2423762136. Saya Graciela Ngaji dengan NIM 2423762137. Pengertian dokumen perjalanan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara dan memuat identitas pemegangnya. Dalam perjalanan internasional, semua orang wajib memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan keimigrasian, negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Dokumen perjalanan sangat penting karena berkaitan dengan pengawasan, keamanan, serta legalitas seseorang dalam melakukan perjalanan antar negara. Dokumen perjalanan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, paspor. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis paspor yang ada di Indonesia. Yang pertama, paspor diplomatik. Paspor diplomatik adalah paspor yang diberikan kepada pejabat diplomatik dan pejabat tertentu yang menjalankan tugas diplomasi atau hubungan internasional atas nama negara. Yang kedua, paspor dinas. Paspor dinas diberikan kepada pegawai pemerintah atau pejabat negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka tugas resmi pemerintah, tetapi tidak memiliki status diplomatik. Yang ketiga, paspor biasa. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia untuk keperluan umum seperti wisata, pendidikan, bekerja, ibadah, pengobatan, atau kunjungan keluarga ke luar negeri. Dan yang terakhir, selain paspor, pasal 24 juga mengatur mengenai surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. SPLP merupakan dokumen perjalanan pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu. Yang berikut visa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tertinggal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, visa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah visa diplomatik. Visa diplomatik merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang memegang paspor diplomatik atau dokumen yang sah yang memasuki wilayah Indonesia untuk bertujuan atau bertugas diplomatik. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu visa dinas. Visa dinas merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang memegang paspor dinas atau dokumen yang sah yang memasuki wilayah Indonesia untuk bertujuan tugas resmi pemerintah asing ataupun organisasi internasional yang bukan bersifat diplomatik. Berikutnya tentang bebas visa. Bebas visa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024. Peraturan menyatakan bahwa warga negara dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban visa. Untuk masuk ke wilayah Indonesia, masa tinggalnya yaitu maksimal 30 hari. Adapun negara yang mendapatkan bebas visa seperti Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara yang termasuk di ASEAN. Dan negara lainnya yaitu seperti Hong Kong, Peru, Brasil, dan Turki. Yang keempat adalah visa tinggal terbatas atau VITAS. Visa yang diberikan kepada orang asing yang sebagai rohaniawan, pelajar, investor, maupun orang lansia dan keluarganya, atau orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tinggal dalam jangka waktu terbatas, ataupun orang yang bekerja di atas kapal atau instansi di wilayah perairan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat keterangan kesehatan. Surat keterangan kesehatan adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Surat ini juga digunakan sebagai bukti bahwa orang yang melakukan perjalanan tidak mengidap penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di negara tujuan. Exit permit. Exit permit adalah izin untuk meninggalkan suatu negara tempat seseorang berdomisili untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Exit permit biasanya diberikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, biasanya berbentuk stempel atau tanda yang dicantumkan pada paspor seseorang sebagai izin atau tanda seseorang dapat meninggalkan negara tersebut. Yang berikut fiskal. Fiskal adalah surat keterangan atau tanda bukti bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak sebelum ia meninggalkan negara tempat ia berdomisili. Kehilangan paspor. Kehilangan paspor merupakan permasalahan yang sering dialami oleh pelaku perjalanan internasional. Paspor merupakan dokumen resmi yang menunjukkan identitas dan kewarganegaraan seseorang ketika berada di luar negeri. Sehingga kehilangan paspor dapat menyebabkan berbagai kesulitan dalam melakukan perjalanan. Pemalsuan dokumen perjalanan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan dokumen perjalanan adalah pemalsuan paspor. Bentuk pemalsuan dokumen perjalanan dapat berupa perubahan data identitas, penggantian foto pemegang paspor, penggunaan identitas orang lain, pembuat paspor palsu, maupun manipulasi informasi yang terdapat dalam dokumen perjalanan.